Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansa dari Hukum Keluarga 3, NIM 2021508077. Baik, hari ini judul materi kita adalah Parafarsa Bahasa Indonesia. Cara memperfasakan bahasa kutipan. Memperfasakan adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan parafarsa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafarsa, Anda harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan Anda memasukkan sumbernya dengan benar. Nomor 1. Pilih 1-3 kutipan. Jangan berusaha memperfasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda. Dan padatkan menjadi satu pernyataan parafarsa. Jika Anda ingin menggunakan teks yang paling lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan 1. Ringkas lebih luas daripada parafarsa karena fokus pada poin utama, seluruh bagian, dan meringkas teks secara keseluruhan. Parafarsa fokus pada ide atau konsep utama, karya yang lebih besar. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung. Misalnya, data statistik yang dimuat dalam artikel atau pendapat ahli tentang masalah yang Anda tulis. 2. Buat anotasi kutipan dengan mendiskusikan ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang Anda sampaikan penulis seperti poin atau argumen utama. Kemudian, catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Apa arti kutipan tersebut secara keseluruhan? Tulis catatan mendetail. Ini membantu Anda memahami kutipan dan juga memadatkan catatan ke dalam suatu parafarsa. Misalnya, Anda memilih kutipan ini, titik 2. Di luar harapan, pemasangan lampu lalu lintas tidak mengurangi tingkat kemacetan di jalan ini. Waktu tempuh dari pusat kota ke daerah pemukiman terdekat rata-rata 40 menit sebelum lampu lalu lintas dipasang. Setelah pemasangan, rata-rata waktu tempuh adalah 38 menit. Perbedaan yang tidak signifikan. Dalam kutipan ini, ide utama penulis adalah lampu lalu lintas tidak menyelesaikan masalah kemacetan di jalan tersebut. Dan detail pendukungnya adalah statistik berupa waktu tempuh yang tidak terlalu berbeda sebelum Anda setelah pemasangan. 3. Perfasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan perfasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak. Plus, Anda tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan. Anda bisa menggunakan perfasa untuk menghindari terlalu banyak kutipan langsung. Perfasa memadatkan ide dalam kutipan dan mengubah bahasa orisinal. Perfasa tetap harus diberi referensi. Jika tidak, berarti Anda melakukan plagiarisme. Misalnya, gunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau frasa unik. Sementara itu, informasi lain bisa diperfasakan. 4. Hindari perfasa jika farsa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakan, dan menyusun kata yang mengesankan. Misalnya, Anda bisa mengutip langsung kata-kata Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Karena kata-kata aslinya penting. Sebaiknya gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh politik, selebriti, atau penulis. Jika bahasa teks Anda penting, kutip langsung mungkin yang terbaik. Akan tetapi Anda bisa memilih untuk memperfasakan paragraf atau kalimat panjang supaya lebih ringkas dan padat. 1. Baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parfasanya. Dalam beberapa kasus, kutipan harus dibaca berulang kali. Fokuslah pada ide dalam kutipan, apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya.
Misalnya, Anda bisa membaca ulang kutipan, memeriksa catatan, dan membaca kutipan itu lagi. 2. Nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dalam pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya menggantikan kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan perpasa Anda orisinal. Artinya, Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. Misalnya, ini kutipan asli. Hasil kami menunjukkan bahwa 40% pemilih dalam pemilu kada belum menentukan pilihan mereka sampai sudah tiba di TPS. Ini termasuk plagiarisme. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa 40% orang yang memilih dalam pemilu kada baru memutuskan akan memilih siapa setelah berada di dalam bilik TPS. Jadi, sebaliknya tulisan seperti ini, berdasarkan studi ini, 40% menyatakan menunggu sampai mereka sudah berada di TPS pemilu kada untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka. 3. Bandingkan parpasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama. Tetapi, kata-katanya berbeda. Parpasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Revisi lagi, jika Anda tidak yakin apakah parpasa sudah cukup untuk mencerminkan kutipan asli, cobalah meminta orang lain membacakan kutipan asli dan parpasa Anda. Minta masukan tentang apakah parpasa Anda sudah cukup mereplikasikan ide penulis. 4. Pastikan parpasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang tanpa sadar parpasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parpasa tersebut mendukung argumen Anda tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Misalnya, penulis asli menyatakan studi kasus tentang pemilihan khusus di kota kecil tentang memperbolehkan anjing di taman kota. Di dalamnya ada kutipan, "Ketika kami berbicara dengan masyarakat yang memilih menantang, kami mendapati sebagai besar dari mereka tidak bermasalah dengan keberadaan anjing itu sendiri. Akan tetapi, mereka tidak suka cara mendukung menekankan mereka untuk mengubah peraturan taman." Jika makalah Anda membahas pemilihan secara umum, keliru jika Anda menggunakan kutipan seperti ini. Menurut Budiman, sebagai besar orang yang beraktivasi dalam pemilihan lebih peduli pada kampanye daripada pemilihan itu sendiri. Ini tidak mereplikasikan maksud asli penulis. 5. Jangan menggunakan tanda kutip pada parpasa. Oleh karena parpasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Gunakan tanda kutip untuk mengapit kata-kata unik yang dibutuhkan untuk menyampaikan maksud penulis asli. Misalnya, ketika mengutip farsa dari buku Freakonomics oleh Stephen J. Dubner dan Stephen Levitz, Anda harus mengapit istilah Freakonomics dalam tanda kutip. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.